Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Salam dengan NIM 2436062 dan teman saya Nafir Rashid Darnas dengan NIM 243691124. Kami berdua hari ini akan membuat video podcast dengan topik hubungan hukum Islam dan hukum nasional. Topik ini menarik karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tapi bukan negara berdasarkan agama. Jadi hubungan hukum Islam dan hukum nasional selalu berkembang dan sering menjadi perdebatan. Betul sekali. Dan dalam podcast ini saya juga akan bertanya kepada Anda beberapa pendapat supaya diskusinya lebih hidup. Sebelum masuk lebih dalam, mungkin kita mulai dulu dengan definisi. Menurut Anda, apa itu hukum nasional? Hukum nasional adalah keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia yang sumbernya berasal dari berbagai sistem. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum adat peninggalan kolonial. Ketiganya kemudian dipadukan dan diselaraskan dengan Pancasila serta UUD 1945. Lalu menurut Anda, mengapa hukum Islam memiliki posisi yang cukup kuat dalam perkembangan hukum nasional? Karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan di dalam hukum, kebutuhan masyarakat itu menjadi salah satu dasar penegakan undang-undang. Jadi nilai-nilai Islam secara alami memengaruhi proses hukum, terutama dalam hal keluarga, ibadah, sosial, dan ekonomi. Jadi sebenarnya hubungan itu bukan hubungan saling menggantikan, tapi saling mengisi. Betul sekali. Hubungannya bersifat komplementer, bukan kompetitif. Nah, kita masuk ke landasan filosofis. Menurut Anda, bagaimana posisi agama dalam hukum Indonesia berdasarkan Pancasila? Menurut saya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan ruang agar nilai-nilai agama dapat menjadi sumber moral dan etika dalam pembentukan hukum. Tetapi hal itu tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Berarti nilai-nilai Islam boleh masuk, tapi tidak boleh mendominasi secara absolut. Tepat. Yang diadopsi adalah nilai-nilai yang bisa diterima oleh seluruh rakyat atau memang dikhususkan bagi umat Islam dalam ranah personal. Menurut Anda, apakah ada konflik antara hukum Islam dan Pancasila? Menurut saya tidak. Konflik hanya muncul jika penerapannya dipaksakan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mempertimbangkan keragaman agama. Selama dalam koridor UUD 1945 tidak ada kontradiksi. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih konkret. Apa saja bidang hukum nasional yang jelas-jelas dipengaruhi oleh hukum Islam? Ada beberapa, misalnya perkawinan, peradilan agama, ekonomi syariah, wakaf, zakat, dan waris. Mari kita bahas satu persatu. Satu, perkawinan. Menurut Anda, mengapa umat Islam di Indonesia menikahnya harus mengikuti syarat-syarat syariat seperti wali, mahar, dan saksi? Karena pernikahan dalam Islam adalah bagian dari ibadah, negara mengakomodasinya melalui UU Perkawinan dan KUA agar proses legal dan tercatat. Bagaimana menurut Anda peran pengadilan agama? Menurut saya, perannya sangat vital. Pengadilan agama menangani perkara seperti perceraian, waris, wakaf, hibah, zakat, dan ekonomi syariah. Jadi umat Islam punya jalur hukum yang resmi untuk urusannya. Apa kelebihan terbesar pengadilan agama menurut Anda? Kelebihannya adalah konsistensi penerapan prinsip syariah, tetapi tetap dalam kerangka hukum nasional. Ekonomi syariah sekarang berkembang pesat. Menurut Anda, mengapa banyak masyarakat lebih memilih bank syariah? Karena prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan sistem bagi hasil dianggap lebih adil dan aman. Pemerintah juga mendukungnya lewat UU Perbankan Syariah dan OJK Syariah. Bagaimana dengan hukum waris? Mengapa Indonesia memakai kompilasi hukum Islam? Karena Farai sudah memiliki ketentuan yang sangat jelas dalam Islam. KHI dibuat agar hakim memiliki pedoman seragam, tidak berbeda-beda antar daerah. Secara historis, ada 3 teori hubungan hukum. Menurut Anda, mana yang paling relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Menurut saya, yang paling relevan adalah model integrasi modern. Artinya, hukum Islam masuk ke hukum nasional melalui proses legislasi, bukan otomatis berlaku. Bisakah Anda jelaskan singkat 3 teori itu? Tentu. 1. Receptio in complexu. Hukum Islam otomatis berlaku bagi orang Islam zaman kolonial. Receptie. Hukum Islam berlaku hanya jika diterima adat.
Teori kolonial Belanda merendahkan hukum Islam. Persepsi yaitu setelah merdeka, hukum Islam tidak butuh izin dari adat dan dapat langsung diakomodasi oleh negara. Menurut Anda apa kelemahan teori resepsi? Kelemahannya adalah menjadikan hukum Islam seolah berada di bawah hukum adat, padahal keduanya berbeda fungsi dan konteks. Menurut Anda apa saja tantangan terbesar dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional? Menurut saya ada tiga. Satu, keragaman masyarakat Indonesia. Tidak semua warga beragama Islam. Dua, perbedaan interpretasi ulama antara NU, Muhammadiyah, dan ormas lain. Tiga, politisasi agama. Isu hukum syariah sering dibawa ke ranah politik sehingga tidak objektif. Kalau menurut Anda, apakah tantangan ini bisa diatasi? Bisa, selama penyusunan hukum tetap berbasis pada UUD 1945 dan tidak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Saya setuju. Yang penting proses hukumnya profesional. Menurut Anda, bagaimana masa depan hubungan hukum Islam dan hukum nasional? Menurut saya, hubungan ini akan terus berkembang, terutama dalam ekonomi syariah, hukum keluarga, dan ibadah sosial seperti zakat, wakaf, digital. Namun tetap harus sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Berarti sifatnya akan semakin fungsional, bukan ideologis. Tepat, fokusnya adalah kebutuhan masyarakat, bukan sebuah agama. Jika kita rangkum, hubungan hukum Islam dan hukum nasional bersifat integratif dan saling melengkapi. Hukum Islam memberikan kontribusi penting terutama bagi umat Islam, tetapi tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang plural dan demokratis. Dan hubungan ini akan terus berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu memahami isu penting tentang hukum di Indonesia. Sekian dari kami, saya Adi Basahwan. Saya Hanafi Al-Rashid Darmas. Mengucapkan terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Terima kasih.